Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja terdampar di sini, terima kasih banyak. Aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, gak usah panjang-panjang kali ya, Besti. Kalian semua pasti udah tahu apa yang terjadi dengan Rizky Bilar dan siapa ayo dan Lesti Kejora, ya kan? Dan saat ini beritanya itu atau isu yang berkembang juga semakin panas gitu. Pasti kalian juga sudah menyimak ya dari beberapa konten ya. Terus yang mengatakan bahwa Rizky itu sebenarnya udah punya seseorang atau dikait-kaitkan dengan seseorang yang umurnya udah uh, kalau kita bilangnya tante pasti itu lebih ini ya, lebih lebih tua ya usianya dari si Rizky gitu. Pasti kalian tahu deh. Oke, terus saat ini kan kita nggak tahu keberadaan si Lesti kemana ya. Ada yang mengatakan bahwa Lesti saat ini sedang ada di rumah sakit begitu ya. Jadi buat Lesti semoga kamu kuat ya karena segala sesuatu memang bisa saja terjadi ya. Oke, menanggapi isu-isu yang berkembang di luar ya. Madam Suki lebih pengen untuk ngintipin tentang Rizky Bilar, bagaimanakah karir dia setelah kasus ini? Ya dong, karena uh, mereka berdua ini adalah sebuah apa ya? Mereka ini adalah public figure ya, tentu saja. Dan pastinya fans-fans dari Leslar ini banyak yang bakalan akan kecewa begitu ya kan, karena melihat atau menyaksikan sendiri gimana mereka itu sangat romantis ya kan. Nah, saat ini mereka sedang ada sebuah masalah yang ternyata masalah itu nggak bisa lagi untuk dihindari. Oke, kita tahu tentang kasus KDRT itu dan kabarnya si Rizky juga sudah mendapatkan pasal ya. Oke, jadi nggak lama-lama, Madam Suki mau shuffle dulu ya. Terus kalian yang mau tahu nih atau kalian yang baru aja kesasar di sini, kartu tarot itu apa sih? Jadi kartu tarot itu adalah sebuah seni untuk membaca energi tentang situasi dan kondisi. Jadi bukan musyrik, bukan kita mempersekutukan Tuhan, tidak ya. Karena energi kita pun itu bisa dibaca dengan sebuah media atau beberapa media ya. Ada orang-orang juga yang membaca sebuah kejadian itu lewat apa? Lewat ampas kopi atau ampas teh. Oke, kita mau cari tahu ya. Jadi setelah Rizky ini dikenai sebuah pasal atau pasal KDRT, apa yang akan dia lakukan? Ya, apa yang akan Rizky lakukan? Oke, kita akan lihat energinya untuk menarik kartu tarotnya. Jadi, yang Rizky lakukan adalah The Lovers, Postponement, dan politik Besti. Oke. Terus telling story-nya gimana? Telling story-nya adalah saat ini, nah jadi setelah dia dikenakan sebuah pasal KDRT, yang akan dilakukan oleh Rizky Bilar adalah ia akan berjanji tidak akan mengulangi. Intinya, ia akan meminta maaf kepada Lesti dan keluarganya, begitu. Termasuk kalian yang ngefans sama mereka, ya. Jadi Rizky akan berusaha sekuat mungkin untuk meyakinkan kalian agar
kalian masih tetap percaya sama Rizky, dan Rizky itu sebenarnya hanya apa ya, apa namanya orang yang ini tidak sengaja gitu ya. Gimana sih ketika kita emosi kita meledak itu kan, mm, ya begitu aja gitu ya. Jadi dia akan meyakinkan kalian, termasuk keluarga dari Lesti dan Lesti sendiri, ya. Terus di sini sepertinya kasus ini kan sudah diproses ya. Pasti ada pasal yang sedang menunggu dia. Nah, sedang menunggu dia ini entah nanti hukumannya apa, pasal itu mungkin dia harus membayar, ya kan, berjanji untuk tidak mengulangi lagi, atau mungkin dia masuk sebentar, ya, karena di sini ada postpone, ya, artinya bahwa memang ketika seseorang melaporkan tentang KDRT itu nggak bisa immediately dicabut, nggak bisa, ya, pasti ada sesuatu begitu. Terus di sini ada politik. Nah, politik ini apa ya? Menurut kalian apa? Kalau kita berpolitik itu apa? Kita pasti mempunyai sebuah kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingannya ya supaya dia bisa mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat, terutama kepada Lesti Kejora gitu ya. Nah, terus pertanyaan kedua adalah bagaimanakah karir dari Rizky Bilar after this? Setelah kejadian ini semua, ya kita cari tahu ya. Setelah ini karir Rizky Bilar bagaimana? Jadi jawabannya adalah going with the flow, and then control. Oke, aku akan mencari tahu, cek energinya dari kartu yang berbeda ya. Karena kartunya Madam Suki banyak. Oke. Jadi bagaimanakah karir dari Rizky Bilar setelah kejadian ini? Apakah akan tetap bersinar atau sebaliknya? The Emperor ya. Oke. Jadi setelah aku melihat atau menarik beberapa kartu, energinya adalah bagaimanakah karir dari Rizky Bilar setelah kejadian ini, ya going with the flow ya. Jadi kan gini ya, masyarakat Indonesia itu kan adalah masyarakat yang mudah untuk kasihan sebenarnya. Benar apa enggak? Ketika ada orang melakukan sesuatu aja, terus nangis-nangis, apalagi nanti dia pakai kayak kerudung, ya sorry to say ya, seperti itulah ya, yang nampaknya seperti religi gitu. Pasti kita itu yang akan apa ya, jatuh untuk kasihan ya. Dan ini terjadi kepada Rizky. Jadi sebenarnya sih hal itu positif ya, karena kan kita nggak bisa ngejudge orang ya dong. Nah, terus kita memberikan kesempatan orang lain untuk berubah, benar apa enggak? Nah, itu akan terjadi kepada dia karena masyarakat Indonesia itu mudah untuk kasihan gitu, ya kan? Ayo ngaku. Oke. Terus di sini ada kontrol. Kontrol itu ada di Rizky, ya. Jadi kontrolnya itu di Rizky, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki semua yang ada. Tapi mudah-mudahan itu nggak palsu, ya kan? Kalau misalkan palsu apa enggaknya, bisa nggak Madam Suki dilihat lagi? Bisa. Itu namanya deep reading. Kalau deep reading, kalian mesti datang aja ke Madam Suki kalau kalian punya masalah, ya kan? Kalau ini namanya fun reading atau general reading, ya. Jadi ini prediksi. Prediksi itu bisa meleset, bisa juga resonate. Oke? Nah, mengenai karir Rizky Bilar after this, biasa aja kok. Ya kan dia udah minta maaf. Dan orang-orang masyarakat sudah mengampuni, sudah melupakan. Jadi nggak ada masalah dengan karirnya dia.
dia akan tetap dipakai untuk entertain dan lain-lain. Ya, oke. Jadi begitu aja. Nanti kalau kalian ada pertanyaan, silakan kasih ya. And then nanti kita akan ketemu di reading berikutnya. Dan buat kalian yang mempunyai masalah dengan masalah ini yang baru-baru benar-benar terjadi ya, masalah dengan pasangan. Buat kalian yang mempunyai trauma, bisa healing dengan Madam Suki ya. Maksudnya traumanya itu diobatin. Atau kalian yang pada saat ini sedang mengalami dilema rumah tangganya itu mesti diapain ya kan? Mau lanjut apa enggak? Silakan datang ke Madam Suki. Mudah-mudahan akan mendapatkan solusi yang terbaik ya. Jangan kita cerita ke teman, nanti nggak ada hasilnya. Justru masalah kalian nggak selesai, tetapi menambah masalah baru. Benar nggak? Nah, caranya untuk reading adalah kalian inbox aja di TikTok boleh, terus di Instagram boleh ya, atau nomor yang kadang-kadang Madam Suki sematkan atau taruh di YouTube ya. YouTube-nya Madam Suki namanya Madam Suki. Oke, finally begitu aja. Send love and light. Salam cahaya.